Oke Sobat Top Hop, di pertemuan kita kali ini sedikit berbeda. Kita akan ngebahas hobi yang berbeda lagi. Ini juga salah satu hobi gue. Hobi yang berkaitan dengan fotografi, which is udah cukup lama gue menggeluti bidang ini, hobi ini. Terus yang mau gue coba share dalam konten kali ini adalah gue coba nge-share pengalaman gue untuk menggunakan lampu studio, dimana kita bisa melukis dengan cahaya. Fotografi itu kan melukis dengan cahaya ya. Jadi kita akan coba share ke teman-teman semua di sini, Sobat Top Hop semua di sini, penggunaan lampu studio dengan berbagai macam aksesorisnya. Jadi disclaimer di awal gue mau sampaikan bahwa di sini kita nggak ngomongin bikin foto cantik, foto bagus, nggak. Tapi yang mau gue share kesempatan kali ini adalah gimana caranya kita pengen tahu karakternya aksesoris atau diffuser dari lampu itu seperti apa sih hasilnya gitu kan. Contoh, ini dengan standar reflektor ini hasil produknya seperti apa, hasil fotonya seperti apa. Nanti kalau misalnya kita ganti dengan Octabox seperti apa. Jadi lebih pengenalan karakter cahaya yang digunakan ketika menggunakan aksesoris tertentu. So tidak berpanjang kali lebar, kita langsung ke pokok utamanya. Intro. Oke, sebelum kita membuat sebuah foto, yang paling penting adalah kita perhatikan goal dari fotonya apa sih? Foto yang pengen kita inginkan tuh seperti apa? Itu dulu. Karena lampu studio, aksesoris, itu hanya sifatnya membantu. Tapi yang paling penting adalah imajinasi kita. Kita pengen foto ini jadi seperti apa? Benda ini ingin terlihat seperti apa? Poin kedua, setelah kita menentukan goalnya, kita harus ada persiapan. Apa aja perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah foto produk dalam hal ini ya. Yang pertama adalah alas atau tempat untuk menaruh produk itu sendiri. Pastikan alat ini atau tempat di mana produk itu dipakai itu stabil ya, gak gampang goyang. Nah setelah itu, kalau kita pakai mengkilap, contohnya dalam hal ini adalah akrilik yang gue pakai, pastikan ini harus bersih, nggak ada noda. Kita pakai lap microfiber, bersihin dulu semuanya sampai bersih. Kemudian idealnya kita melakukan foto produk sebaiknya pakai sarung tangan. Dalam hari ini gue nggak punya sarung tangannya, tapi kenapa perlu sarung tangan? Gini, tiap orang itu karakter kulitnya beda-beda. Ada yang gampang berkeringat, ada yang gampang berminyak. Jadi ketika megang produk, ini ada bekas sidik jari, ada bekas minyak, atau keringat kita gitu ya, ya mengganggu dari si produk ini sendiri gitu. Setelahnya, kita udah siapin untuk periperalnya, alas, produknya, udah ada. Nah, masuk ke foto udah pasti kita butuh kameranya, kita butuh lensanya, kita butuh toolsnya. Apa aja yang kita perluin gitu kan. Untuk kesempatan kali ini, kamera yang gue pakai adalah kamera lama. Kamera yang gue pakai adalah kamera Nikon D3S. Masih worth it nggak sih pakai kamera lama dengan kamera dengan generasi terbaru? Pertanyaan gue simple. Ketika foto itu sudah masuk ke website, ketika foto tersebut sudah masuk ke sosial media, kalian tahu nggak foto itu difoto menggunakan kamera apa? Nggak akan tahu kalau yang foto ngasih tahu. Karena para penikmat foto pada akhirnya juga yang penting hasilnya kan. Mereka nggak nanya, lu pakai kamera apa? Jadi kamera yang terbaik adalah kamera yang kalian punya saat ini. Itu kamera yang terbaik. Yang kedua, gue karena jaraknya agak jauh dan kabelnya juga terbatas, kabel tether gue pakai 70-200. Nah, yang berikutnya kita butuh tripod. Pastikan tripod kalian tripod yang kokoh. Nggak peduli mereknya, nggak peduli brandnya, yang pasti itu kokoh dan nggak gampang goyang. Itu impact banget. Ini tripod yang gue pakai. Nah, lalu ya ini adalah trigger untuk lampu studionya. Kemudian kali ini gue pakai Lightroom untuk tethernya, dan gue kombinasi sama monitor supaya gue ngeliatnya lebih gede. Apakah
hasil fotonya bagus apa enggak, ada yang shaking atau enggak gitu ya. Ini adalah kabel tethernya yang tersambung ke laptop. Nah, jadi ini di laptop gua, terus ini untuk memudahkan ngecek hasilnya sambung ke monitor besar. Berikutnya kita pakai satu lampu studio. Pastikan kita punya stand lampu yang kokoh, karena lampu ini cukup berat. Belum tanpa aksesorisnya udah berat, apalagi pakai aksesoris. Nah, terus beberapa aksesoris diffuser yang mau gua share di kesempatan kali ini. Oke, gua akan mulai dengan satu lampu ini. Posisi ada di atas. Tujuannya foto ini sekarang adalah gue coba akan menggambarkan secara dramatis mesin impact wrench ini. Impact wrench ini kan powerful banget, kuat. Nah, kemudian dia juga punya warna yang menarik, kuning dengan balutan warna hitam seperti ini. Gue pengen coba ngebawa atmosfer kuatnya gitu, powernya. Makanya kita coba menggunakan lampunya direct dari atas. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya, dan nanti kita akan rubah yang seperti gue bilang di awal. Ini standar reflektor. Yang gue pakai ini adalah Godox AD600 Pro, jadi pakai baterai. Kalau kalian lihat nggak ada kabelnya. Nanti kita ganti-ganti nih. Ini pakai reflektor, nanti kita ganti pakai Octabox dan seterusnya. Untuk memulai, gue akan menggunakan beberapa tools alat bantu. Yang pertama adalah ini adalah flash meter atau light meter Sekonic L358. Ini gue beli mungkin sudah 9 tahun yang lalu kali, ini udah lama banget. Oke, caranya gimana? Gue set di kamera gue itu ISO-nya 200 karena ISO paling rendah di D3 itu adalah 200 secara native. Kemudian speed gue set 200 karena gue pakai tele. Terus kita perlu F-nya. Gue ngeset di situ F atau aperture itu f11. Sekarang tinggal kita ukur menggunakan alat ini berapa powernya supaya kita dapat f11. Oke. Ini karena powernya gede, gue ngeset di paling kecil dulu, di powernya 1/256. Kita coba cek, kita tes ya. Oke, 1/256 aja. Ini kita dapat F-nya di sini 25, F25. Jadi jauh dari target kita F11. Oleh karenanya kita perlu adjust dulu sebentar. Ini kayak kita perlu naikin supaya bisa sampai di F11. Oke. Oke, tadi kita udah coba cek ketinggian dari lampu, sudah kita sesuaikan. Coba kita ukur sekali lagi sekarang. Ya, ini sudah di F11. Tadi kita kasih lihat fotonya. Oke. Sekarang gue mau nunjukin prosesnya. Oke, nah sekarang kita sudah ada di Lightroom. Jadi kita bisa masuk ke file. Kemudian kita masuk ke menu Tether Capture. Lalu ke Start Tether Capture. Nah, ini kita kasih nama sessionnya, kebetulan gue kasih nama Single Light. Kalau udah disiapkan, kemudian kita taruh mau di directory mana, kita taruh Single Light, select folder, dan oke. Nah, ada proses detecting. Nah, sekarang sudah ke detect D3S di foldernya Single Light, kemudian speednya 1/200, F11, ISO-nya 200, itu ya. Ini color temperaturnya kita untuk BB gue bikin di 5000 Kelvin. Nah, tips dari gue adalah kita bisa take shoot menggunakan shutter dari kamera, tapi ada potensi untuk shaking. Untuk menghindari potensi shaking ketika kita memencet shutter, ada beberapa cara. Salah satunya yang pertama bisa menggunakan shutter trigger, baik yang wireless maupun cabling. Atau kalau kita sudah menggunakan tethering, kita bisa take shot dari sini.
Oke, kita coba take shoot sekarang ya. Oke, ini kondisi top light. Cahaya jatuh dari atas dengan standar reflektor ya, dengan standar reflektor cahaya jatuh dari atas. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang akan dominan terlihat dari sensor tangkap kamera adalah di bagian atas ini, sedikit di bagian sini kalau bisa. Tapi kemungkinan besar karena ini badannya besar, melindung ini, di bagian handle seperti terlihat sekarang juga udah kelihatan gelap ya. Tapi sekali lagi ini bukan foto cantik, tapi gue pengen ngasih tahu karakter menggunakan standar reflektor itu seperti apa. Oke, gue take shoot. Nah, gue akan take shoot dari Lightroom. Jadi gue nggak take shoot triggernya dari kamera ya, gue trigger dari Lightroom. Jadi kita tinggal klik dari sini aja. Nah, seperti teman-teman lihat, yang gue bilang tadi, dari awal gue udah ngeliat bahwa posisinya untuk yang bisa kena cahaya itu di bagian atas saja. Nah, ini di bagian kaki tipis. Tapi itu karena posisinya lampu seperti itu. Yang mau gue sampaikan di sini ternyata karakter menggunakan standar reflektor itu menurut gue ini agak harsh ya. Apa ya, kuat banget gitu loh. Terlihat dari bentuk tekstur di sininya nggak apa ya, kalau gua kurang soft. Tapi di lain sisi ketika kita mau nunjukin controller atau nunjukin si produk ini memang powerful, karakter ini harus keluar sih. Again, ini pilihan. Oke, itu adalah shoot pertama menggunakan standar reflektor. Untuk berikutnya, shoot berikutnya kita akan menggunakan softbox dengan ukuran 60 x 90. Nah, oke. Sekarang kita akan gantiin standar reflektor ini menggunakan ini. Softbox ukurannya 60 x 90. Oke. Perlu diketahui, ini masih kosong. Nanti kita akan masukin diffuser pertama, layar 1, hasilnya seperti apa. Kemudian diffuser untuk layar yang kedua. Lalu kita akan menggunakan grid. Nanti kita lihat gimana hasilnya dari setiap diffuser yang kita gunakan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba take a shot menggunakan softbox 60 x 90. Kalau kita lihat posisinya hampir semuanya terisi dari cahaya dari atas ya. Agak rata, dan tadi untuk mempersingkat waktu sudah kita ukur menggunakan flash meter, itu sudah dapat di f11 juga. Oke, kita coba untuk take shootnya. Nah, berbeda kan antara yang menggunakan softbox dengan yang tadi menggunakan standar reflektor. Oke, terlihat ya. Ini hanya atasnya aja menggunakan standar reflektor, ini menggunakan softbox tanpa diffuser di dalamnya. Oke, sekarang kita akan coba menambahkan diffuser layer pertama ke dalam softbox. Oke, sekarang kita udah pasang seperti terlihat diffuser untuk layer pertama. Kita akan take shoot ya, seperti apa hasilnya. Oke, jadi kita lihat ini adalah hasil terakhir yang menggunakan diffuser layar pertama. Perbedaannya yang dengan yang sebelumnya adalah yang di bagian handle-nya ini, yang tanpa diffuser ini nggak kelihatan nih. Kemudian di bagian badan dari impact range-nya terlalu gelap dibandingkan dengan ini. Ini lebih jelas. Handle-nya udah mulai kelihatan. Itu menggunakan diffuser layar pertama. Oke. Selanjutnya kita akan foto menggunakan diffuser layar kedua. Jadi kita seperti teman-teman lihat, udah kita pasang diffuser untuk layar kedua. Dengan posisi diffuser ada 2 di dalam, tentunya kita harus menyesuaikan power yang harus dikeluarkan tetap di f11 karena kita menggunakan 2 diffuser di dalamnya. Oke, sekarang kita take shoot. Lihat hasilnya menggunakan 2 diffuser ya. Ini yang menggunakan 2 diffuser, yang ini yang sebelumnya. Jadi kita bisa lihat yang
menggunakan dua diffuser di bagian sini nih, ini lebih terang nih dibandingkan yang sebelumnya, lihat ya. Oke. Kemudian di bagian belakang, bagian baterai juga udah mulai terisi dibandingkan yang sebelumnya hanya menggunakan satu diffuser aja. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagi, kita akan nambahkan satu aksesoris terakhir, yaitu kita sebutnya grid ya. Kita akan pasang gridnya, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang udah kita tambahkan grid, dan penggunaan grid ini ngurangin power cukup besar ya dari yang menggunakan dua diffuser. Ini sudah kita sesuaikan lagi power lampunya sehingga tetap kita mendapatkan di F11. Sekarang kita akan coba take shoot menggunakan dua diffuser plus satu grid ya. Jadi kita udah lihat menggunakan 3 diffuser ini, hasil terakhirnya seperti ini. Di hasil terakhir, di bagian ini dan di bagian ini, terutama di bagian rotor, ini lebih punch ya, lebih keluar dibandingkan yang sebelumnya dengan dua diffuser. Ini lebih soft. Tapi ketika begitu pakai diffuser, ini kelihatan lebih pop up. Begitu juga di bagian ini, warna kuning yang dihasilkan baik yang di bodi maupun di bagian baterai juga lebih pop up. Lihat ya. Udah selesai untuk yang softbox. Oke, sekarang kita masuk ke aksesoris diffuser kedua. Kali ini kita menggunakan Octabox. Kalau tadi softboxnya itu pakai ukurannya 60 x 90, sekarang kita pakai ukurannya 85 cm untuk diameternya. Sama halnya dengan softbox, kita akan menggunakan ini dulu ya, tanpa diffuser sama sekali. Oh ya, satu hal lagi, ini kita sudah sesuaikan lagi power lampunya supaya tetap dapat di F11 ya, di aperture 11 ya. Oke, kita take shoot ya. Nah, as comparable, kalau kita lihat di poin yang menggunakan softbox, apa ya, nggak rata gitu loh, nggak menyelimutinya gitu, kurang dibandingkan yang menggunakan Octabox. Ini sama-sama tanpa diffuser semua ya, kita bisa lihat. Apalagi di bagian body impact wrench ini, yang pakai softbox ini relatif lebih gelap, handle-nya juga gelap, kemudian di bagian depan baterai gelap, tapi kita lihat di bagian yang menggunakan Octabox, ini lebih terang, kemudian bentuk handle lebih terlihat, kemudian di bagian baterainya juga lebih terang. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan foto menggunakan diffuser level pertama. Oke, jadi teman-teman udah lihat, ini kita udah pasangin diffuser level 1 layar pertama untuk Octabox ini. Kita coba take shoot. Jadi ini adalah hasil yang menggunakan diffuser pertama, layar pertama. Seperti kita lihat, ini secara cahaya sedikit redam, tapi hasil cahaya yang kena redaman dari layar pertama itu membuat cahaya lebih lembut. Terlihat di sini ya, ini lebih lembut, ini lebih lembut. Kemudian di bagian baterai juga dibandingkan yang sebelumnya tanpa diffuser. Oke. Ini lebih kuat nih warnanya dan cahayanya itu lebih keras gitu ya. Dan jatuhnya shadow juga yang ini lebih keras dibandingkan yang menggunakan diffuser. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan diffuser lapis kedua ya. Oke, sekarang kita udah pasang diffuser lapis kedua dan kita langsung take a shoot. Kita akan coba ngeliat apa bedanya menggunakan dua lapis diffuser dengan satu diffuser saja. Oke, take shoot. Jadi seperti teman-teman lihat, penggunaan dengan dua diffuser membuat menurut gua sih lebih dramatis ya. Efek dramatisnya lebih kuat dibandingkan yang menggunakan satu diffuser aja. Jadi kita kelihatan kalau di bagian motornya tuh shadow-nya juga lebih sedikit lebih kuat, tapi
cenderung memberikan karakter ke dewalt-nya itu sendiri gitu loh. Sekarang kita akan lanjutkan dengan memasang aksesoris diffuser berikutnya, yaitu kita tambahkan grid di Octabox ini. Oke, jadi sekarang kita sudah pasang gridnya. Jadi ada 3 diffuser. Diffuser pertama, diffuser kedua, dan terakhir adalah gridnya. Langsung take shot menggunakan 3 diffuser. Oke, nah sekarang kita lihat di hasil terakhir menggunakan 3 diffuser. Kita lihat di bagian motor ini, menurut gua itu shadow-nya itu membuat lebih apa ya, lebih karakter gitu ya, lebih punya kontras dibandingkan yang hanya menggunakan softbox. Ini yang paling terlihat sih, karakter ini yang membuat impact range-nya ini lebih powerful. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian baterai bawah ini lebih punchy dibandingkan yang menggunakan double softbox ya, lebih keluar warnanya. Hanya saja jadinya di bagian handle ini sedikit lebih kuat shadownya. Kalau gue pribadi, penggunaan ini kalau efek dramatis ini mendekati perfect sih, karena kita baru 1 lampu. Oke, itu aja. Untuk selanjutnya kita masuk ke aksesoris berikutnya yang akan kita pakai, yaitu beauty disk. Sekarang kita sudah pasang beauty disknya. Umumnya beauty disk itu dipakai untuk kebutuhan fotografi portrait atau fashion pada umumnya. Tapi kita akan coba lihat di sini apakah bisa kita gunakan untuk sebagai foto produk. Ketinggian dari setiap aksesoris itu ketinggiannya sama, kita set dengan kekuatan power lampu studio juga sama untuk di f11 ISO 200. Nah, sekarang kita coba take shot ya. Dan ternyata karakter cahaya yang dihasilkan beauty disk ini cukup merata ya, hampir semuanya dari impact range ini ke cover oleh cahaya yang diberikan atau cahaya yang dipancarkan melalui beauty disk ini. Shadow yang didapatkan dari beauty disk ini punya karakter sendiri, berbeda dengan shadow dari softbox ataupun dari Octabox. Nah, sekarang kita akan pasang honeycomb-nya ya, untuk melihat gimana bentuk cahaya ketika dipasangin honeycomb di beauty disk-nya. Nah, sekarang sudah kita pasang untuk honeycomb-nya di beauty disk. Dan gue lupa ngasih tahu beauty disk ini ukurannya 55 cm ya. Jadi honeycomb-nya sudah kita pasang dan power dari lampu sudah kita sesuaikan lagi untuk mendapatkan aperture f11. Oke, sekarang kita take shot ya. Luar biasa ya hasil dari beauty di sini ya. Pop up-nya dapat, kontrasnya dapat, shadow yang dia keluarin itu benar-benar lebih berkarakter. Oke, shadow-nya lebih berkarakter dengan menggunakan tambahan honeycomb di beauty disk ini. Oke. Untuk beauty disk ini kita lanjutkan dengan aksesoris terakhir. Sekarang kita cover dengan diffusernya. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, jadi ini sudah kita pasang diffusernya. Diffuser aksesoris terakhir dari beauty disk. Oke, sekarang kita coba take shot dengan menggunakan tambahan diffuser ya untuk beauty disk-nya ini. Jadi terlihat ya, ketika si beauty disk itu kita pakaikan honeycomb, itu cakep ya hasilnya ya, bagus gitu ya, kontras dan semuanya seperti gue sampaikan di awal. Begitu kita tambahin beauty disk, walaupun kita sudah set powernya ke sama-sama f11 gitu ya,
Tapi terlihat di sini ada penurunan warna dan kontrasnya ya, nih kelihatan banget turun. Tapi di sisi lain shadow-nya jauh lebih halus dibandingkan yang tanpa diffuser. Jadi kelihatan ya bedanya ya, honeycomb aja dan honeycomb plus diffuser. Yang paling kelihatan ketika honeycomb dan diffuser itu ditambahkan, yaitu tadi shadow-nya tuh jauh lebih halus dibandingkan yang honeycomb aja, tapi kompensasinya warnanya kurang pop up, kemudian kontrasnya juga berkurang. Nah, untuk di aksesoris terakhir kita akan menggunakan aksesoris screen, dan screennya itu menggunakan dari Lee filter. Oke, kita akan siapkan dulu dan nanti kita kasih lihat seperti apa. Oke, sekarang udah kita pasang screennya. Screen yang kita pakai ini ukurannya 90x90. Oke, jadi untuk screennya kita menggunakan Lee filter White Diffusion nomor 216 ya. Oke, kita coba take shot untuk menggunakan diffuser screen ini ya. Kita take shot ya. Jadi seperti itulah varian dari berbagai macam aksesoris untuk lightning yang kita pakai dalam video ini. Nah sekarang nih gue jembrengin nih hasil dari setiap aksesoris lampu yang kita pakai tadi. Dari yang standar reflektor, kita pakai octabox dan seterusnya. Nah, menurut kalian untuk hasil foto di World Impact Driver ini, menurut kalian aksesoris lampu yang mana yang cocok sehingga lebih bisa menampilkan si Impact Driver ini lebih punya nilai, lebih punya value, lebih nunjukin kekuatannya gitu ya. Tulis di kolom komentar aksesoris di nomor berapa dan sebutkan alasannya. Kenapa gue minta teman-teman untuk nulis pilihan teman-teman dan nulis alasannya kenapa hal ini, supaya bisa sama-sama belajar, khususnya buat teman-teman yang baru memulai fotografi, bisa dapat sense-nya, bisa dapat gambarannya menggunakan aksesoris itu seperti apa, karena nggak semua orang bisa memiliki aksesoris fotografi, karena aksesoris fotografi juga harganya nggak murah juga. Ya murah ada, tapi kita bicara yang kualitas cukup baik, tentu harga juga tidak murah. Nah jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jadi untuk semua tools atau aksesoris yang kita gunakan dalam video ini bisa dilihat di halaman deskripsi. Di video ini. Kalau teman-teman pengen lihat lebih jauh harganya, gue juga sertakan link untuk pembelian atau ngecek harganya aja. Jadi teman-teman bisa mengkira-kira, menyesuaikan budgetnya seperti apa yang diperlukan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga video ini berguna buat teman-teman untuk nambah insight, nambah wawasan tentang fotografi, dan share video ini buat teman-teman yang baru memulai hobi atau dunia fotografi ini. Oke, sampai di sini. Jangan lupa klik subscribe-nya, klik like-nya, dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap kami mengupload video yang baru. Oke,
See ya!